Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa, sahabat podcast channel dari Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita bersama-sama berada pada podcast channel yang diadakan oleh kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi. Alhamdulillah pada tanggal 5 April tahun 2002 ya, dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Dan sahabat podcast channel dimanapun Anda berada, Anda bisa mengikutinya hingga selesai acara karena banyak ilmu, wawasan dan juga pengetahuan yang bisa Anda ketahui. Mungkin selama ini mungkin Anda tidak mengetahui, namun dengan adanya podcast channel dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi ini kita bisa mengetahuinya. Dan untuk tema saat ini yaitu tentang dahsyat banget ya, ngeri-ngeri sedap bermesraan suami istri saat berpuasa. Dan saat ini sudah hadir di hadapan kita bersama yaitu Al-Mukarramun Al-Ustadz Bapak Ahmad Syakur Isnaini SAG MHI. Beliau adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi. Baiknya kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Masih sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Sudah hari yang ketiga ini Ustadz ya? Insyaallah. Ya, ada juga sahabat kita yang sudah menuju ke 4 hari di bulan Ramadan ini. Ustadz, nah ini nanti teman-teman juga ingin tahu maksudnya ngeri-ngeri sedap apa sedap-sedap ngeri ini. Wah, ini topik yang sangat asik sekali tentunya ya. Dan mari kita bersama-sama ikuti pemaparan dari beliau. Kira-kira bermesraan suami istri saat puasa ini boleh atau bagaimana? Atau ada contohnya dan nanti akan kita ikuti bersama. Monggo Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli siddiqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Tema pada hari ini kita berbicara tentang bermesraan. Wih, asik. Siapapun kita pasti mendambakan yang namanya bermesraan. Khususnya di sini kita bicara dalam konteks pasangan suami istri ya, jangan berbicara pasangan orang lain. Dilepaskan dulu ya bermesraan dengan orang lain ya. Ini konteksnya kita membahas tentang bermesraan terhadap pasangan kita. Iya. Bahwa dalam berumah tangga, hubungan suami dan istri itu sesungguhnya diatur sedemikian rupa. Iya. Ya. Hubungan bermesraan pun juga diatur sedemikian rupa. Berpegangan tangan itu ada pahalanya, ya, bisa merontokkan dosa-dosa. Wah, luar biasa. Mantap banget ya. Belum lagi nanti mencium bibir istri. Masya Allah. Ya. Dan mencium hal-hal lain yang yang di situ adalah ada sifat hubungan, ada sifat mubasyarah, ada sifat saling berhubungan, saling memberikan rasa nyaman kepada pasangan kita. Ya. Maka Islam mengatur itu semuanya. Kemudian menjadi sedikit problem mungkin di sebagian kita ketika kita memasuki bulan Ramadan ini. Masya Allah. Di mana bulan Ramadan ini kita banyak dituntut untuk melaksanakan puasa. Puasa kita bukan sekedar puasa menahan lapar dan dahaga saja. Tetapi kita menahan segala hal yang itu tidak hanya sekedar membatalkan puasa, tapi bisa menghilangkan keutamaan puasa. Kita menahan diri untuk bergibah, ya. Kita menahan diri untuk membicarakan aib orang lain. Kita dilarang untuk
mengurangi nafsu syahwat kita. Nah, maka dalam rumah tangga hubungan suami istri, apakah kemudian ketika masuk bulan Ramadan kita jaga jarak dengan istri ya? Wah, tentunya ada caranya. Ya. Jadi bukan berarti kemudian ketika datang bulan Ramadan yang selama ini mungkin pasangan suami istri itu begitu mesra, saling gandengan, saling suap-suapan gitu ya. Wah, asik banget ya. Saling berangkulan dan semacamnya. Dengan datangnya bulan puasa, apakah kemudian itu kita tinggalkan? Kita putus, ya, kita cut. Kita cut. Apakah kemudian istri itu kita abaikan dengan alasan kita, kemudian dengan puasa. Alasan kita puasa? Enggak lah, saya enggak mau pegang istri, jaga jarak dengan istri. Apakah demikian? Ternyata banyak ada contoh yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Sayyidah Aisyah, beliau menjelaskan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Muhammad itu yuqabbiluni wa yubashiruni. Rasulullah itu menciumku dan bermesraan denganku. Wa huwa shaimun, sementara Rasulullah itu dalam keadaan berpuasa. Siti Aisyah juga. Sayyidah Aisyah berpuasa tentunya. Ketika dalam memasuki bulan Ramadan semacam ini, maka apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa ternyata kemudian tidak membatasi ya, tidak mengurangi rasa sayang, kemudian perhatian ataupun kemesraan yang selama ini di luar bulan Ramadan dilakukan. Begitu bulan Ramadan datang, kemesraan itu tetap ada antar pasangan suami istri. Memupuk rasa cinta. Iya, jadi sepanjang hari, sepanjang hayat kita memupuk rasa sayang dengan pasangan kita. Maka dengan datangnya bulan Ramadan itu tidak menghalangi untuk kita bermesraan dengan pasangan kita. Tapi, tapinya ini. Ada tapinya ya. Kata Sayyidah Aisyah dilanjutkan bahwa apakah di antara kalian ada yang sanggup menahan syahwatnya sebagaimana Rasulullah? Rasulullah mencium istri, kemudian bercumbu ya. Bahasanya ya, derajatnya bercumbu lebih tinggi Ustaz ya. Tinggi dari mencium ya Ustaz. Sekedar mencium. Tapi kata Sayyidah Aisyah, apakah di antara kalian ada yang lebih bisa menahan nafsunya ditimbang Rasulullah? Ini yang menjadi titik pertanyaannya. Tekannya di sini. Rasulullah tetap berproses sebagai seorang suami, tetap memberikan rasa sayang dan perhatian kepada istrinya meskipun di bulan Ramadan dengan cara menciumnya, mencumbunya, tapi tetap dalam batas-batas tertentu. Makanya Aisyah mengatakan itu tadi, apakah ada di antara kalian yang mampu untuk menahan nafsu syahwatnya sebagaimana Rasulullah. Kalau seperti kita mungkin agak kurang begitu mampu begitu Ustaz ya. Tapi ya tergantung juga begitu ya. Saya yakin kalau antum mampu. Masya Allah, luar biasa. Takutnya kan pengantin baru yang mungkin Sya'ban kemarin menikah, berarti kan tergolong pengantin baru. Ini Ustaz. Ini makanya yang menjadi stressing kita. Masya Allah. Iya Ustaz. Jadi berbicara hukum bermesraan di sini para ulama paling tidak ada beberapa pendapat ya. Yang pertama ini pendapat dari kaum Dhahiriyah, dari Ibnu Hazm dalam kitab Al-Muhalla. Dia mengatakan bahwa bermesraan di bulan Ramadan itu hukumnya sunnah. Karena dicontohkan oleh Nabi. Karena ada contoh dari Nabi, maka sunnah. Iya, luar biasa. Itu pendapat Ibnu Hazm. Kemudian pendapat jumhur ulama, ya bukan sunnah, tapi mubah. Boleh. Tidak sampai masuk pada derajat sunnah semacam itu. Mendapat jumhur ulama boleh bermesraan dengan istri, tapi kebolehan di sini tetap dalam koridor bahwa bermesraan itu adalah dalam batas-batas bermesraan yang tidak mampu menghantarkan kepada syahwat. Sehingga kenapa?
kalau sudah mampu menghantarkan kepada syahwat itu pertama nanti akan seperti bagaimana Sayyidah Aisyah mengatakan, kalau Rasulullah kuat, beliau bukan manusia biasa, beliau manusia tapi tidak seperti kita kebanyakan manusia. Beliau mampu untuk menahan gejolak hasratnya, tapi bagaimana dengan kita? Ketika kita melakukan proses bermesraan, berjumbuhan, sementara proses percumbuhan itu nanti akan mampu menimbulkan syahwat yang semakin besar, akhirnya terjadi. Iya, akhirnya tidak terkontrol. Iya, akhirnya tidak terkontrol. Kalau begini Ustaz, ketika berjumbu ini kan ada raba dan lain sebagainya, ya, syahwat itu bisa muncul dengan dahsyat seperti itu, lalu keluar air mani, ya, apakah sama seperti pemeriksaan biasa, kemudian masih boleh atau masih halal dan lain sebagainya seperti itu? Ya, maka ketika sudah sampai pada tahap keluar mani, maka bisa membatalkan puasa. Apalagi sampai segama ya? Iya, lebih lagi tuh nanti ada kafaratnya tersendiri. Ada panisnya ya Mas. Iya, makanya kan di sini ada unsur para ulama. Mengapa kok Rasulullah melakukan, tapi pendapat ulama mengatakan ada batas-batas yang harus ditentukan. Diikuti. Karena berpikir syadud dari'ah. Jadi tindakan preventif. Maka sebagaimana Sayyidah Aisyah tadi katakan, Rasulullah beda dengan kita. Rasulullah ada kemampuan untuk mengaturnya, sementara kita manusia tidak, manusia kebanyakan tidak sebagaimana Rasulullah. Maka dalam rangka syadud dari'ah itu, maka bermesraan yang sampai menimbulkan syahwat semacam itu, maka dihukumi makruh. Iya. Berarti mencium mencium bibir itu juga bisa ya pada saat siang hari ya? Boleh. Boleh. Itu tadi kadarnya adalah bagaimana syahwat itu tidak kita menjadi-jadi, tidak mengontrol, kita mampu untuk mengontrol syahwatnya. Iya, kecuali kalau ciuman bibir kemudian bertukar air liur, air itu bisa ludah. membatalkan puasa. Bukan lidah tapi ludah ya. Ludah akhirnya jadinya. Membatalkan puasa. Luar biasa ya, topik yang sangat hebat. Kemudian Ustaz, terkadang ada yang tidak bisa menahan nafsu. Pada saat sirine berbunyi, kok makanan belum siap, mau beli, lalu kemudian kita melakukan hubungan badan dulu dengan istri, itu boleh Ustaz? Takjil dulu ya? Takjil dulu dengan itu. Ya adanya cuma istri, lalu kemudian kita lakukan ya. Itu bisa Ustaz ya? Itu kira-kira menyalahi dari yang utama, khilaful aula kira-kira semacam itu. Yang lebih utama adalah takjilnya adalah makan dengan makanan yang manis-manis, ya semacam itu. Kalau setelah makanan yang manis-manis, kemudian kita lakukan sholat fardu dulu ya, yang kewajiban dulu dilakukan, sholat maghrib, kemudian takjil yang lain yang itu disegerakan, ya monggo. Setelah itu sampai pagi tidak apa-apa Ustaz ya? Jangan. Belum sholat isya. Iya. Masya Allah, luar biasa, sangat menarik sekali. Begini Ustaz, terkadang kan lupa bukan hanya makan atau minum saja yang lupa. Kan sebelum Ramadan kadang dia mempunyai jadwal, habis subuh melakukan hubungan badan itu. Kemudian ternyata melakukan itu dan setelah itu lupa. Wah, ini bulan Ramadan. Ini bagaimana Ustaz? Wah, rezeki itu. Iya, rezeki ya Ustaz. Rezeki Ustaz ya. Itu rezeki. Masya Allah. Jadi ya, ketika asik lupa, ya. seperti tadi disampaikan, misalkan sudah punya jadwal ya. Iya, jadwal siang ya? Biasanya ya. Siang apa subuh? Siang dan subuh biasanya. Ada juga jadwal seperti itu. Katakanlah setiap subuh ya punya jadwal tersendiri, atau hari-hari tertentu setelah subuh ada jadwal. Iya. Dan hari itu karena sudah terbiasa dilakukanlah kegiatan itu ya, suami istri. Kemudian setelah selesai habis bangun tidur, ini habis selesai kan haus ya, mau minum gitu. Setelah mau minum baru ingat, Masya Allah ini kan bulan puasa, padahal sudah selesai. Iya. Itu rezeki minallah. Masya Allah. Berarti dan tidak membatalkan puasa. Puasanya tetap lanjut. Ustadz, untuk mani yang keluar tadi kan batal Ustadz. Itu apakah dia berbuka atau diteruskan puasanya kemudian
menurut Ustaz bagaimana ajaran kita? Ketika sudah sudah batal puasanya batal puasanya karena senggama atau yang lain-lain, tindakan yang harus dilakukan adalah tetap meskipun dia boleh berbuka, meskipun dia tetap boleh berbuka. Artinya dia boleh berbuka, dia sudah tidak terkena sudah batal puasanya pun sudah batal puasanya. Tapi sebagai seorang muslim, makanya ini para ulama kita mengajarkan bahwa ketika sudah batal dengan alasan yang semacam lain loh, dengan batal bukan batal tidak puasa karena safar misalkan, maka kita boleh makan tapi dengan di tempat-tempat yang tersembunyi atau jauh dari mereka yang berpuasa. Tapi ketika kita batal di tengah jalan, kita tetap harus dianjurkan tetap untuk menahan diri. Artinya menahan diri artinya tidak mengeksplor ketidakpuasaan kita di hadapan orang banyak. Mentang-mentang sudah batal, makan di tengah jalan sembarang diperlihatkan sama mereka yang berpuasa. Begitu saja. Apalagi yang sengaja membatalkan puasa. Jadi intinya walaupun mungkin batal bersenggama ataupun keluar mani ketika bermesraan atau bercumbu, maka tetap kita meneruskan puasanya begitu, walaupun dia terhitung karena batal. Sejak awal dia berpuasa. Sejak awal dia berpuasa. Iya. Cuman begini Ustadz, mungkin ada saran atau nasihat untuk pengantin lama, mungkin bisa ya berciuman atau bersentuhan bercumbu itu tidak sahabatnya tidak begitu menggebu-gebu. Untuk yang tergolong pengantin baru ini Ustadz, ini kan tentu kadang ada yang tidak bisa menahan syahwatnya. Sarannya bagaimana Ustaz? Ya kalau pengantin baru ya ini, makanya bagi para pengantin baru yang menikah bulan Sya'ban kemarin sekarang baru memasuki masa-masa honeymoon, sudah masuk bulan Ramadan. Maka fungsi syadud dari'ah yang disampaikan oleh para ulama ini harus menjadi perhatian. Artinya jangan karena dia itu adalah pengantin baru yang tak mampu untuk mengontrol syahwatnya, maka lebih baik yang namanya ciuman, kemudian yang namanya cumbuan itu dihindari. Ini khusus atau diubah waktunya khusus malam pengantin saja. baru. Iya jelas. Artinya kan ketika di siang hari bulan Ramadan lebih baik dihindari untuk pengantin baru. Pengantin yang masih gereng lah semacam. Apalagi pengantin baru. Pengantin lama aja bukan yang jomblo-jomblo Ustaz ya? Bukan. Kalau jomblo nggak ada pasangannya kan? Iya, luar biasa banget ya. Jadi pemirsa podcast channel dimanapun Anda berada, topik kita luar biasa ya. Buat Anda yang ada di mana saja berada, ikuti terus hingga akhir acara ini karena masih ada beberapa yang perlu disampaikan ya. Jadi istilahnya kalau berpuasa atau apalagi puasa Ramadan ini bukan berarti kita memutus syahwat begitu Ustaz ya. Iya. Jadi bukan memutus syahwat, bukan berarti kita menjauhi menjaga jarak dengan istri dalam rangka atau dalam alasan karena kita berpuasa. Kalau sedang iktikaf Ustaz, istri kita butuh apa? Butuh uang atau butuh untuk beli makanan untuk sahur. Sikap kita apa? Jangan dekat-dekat. Saya ini sedang berzikir. Wah, ayo jangan kesini, nanti aja. Apa begitu Ustaz? Enggak seperti itu ya. Dalam ajaran agama kita tidak diajarkan semacam itu. Bahkan ketika seseorang iktikaf kan boleh kita karena ada hajat misalkan kita ada hajat, kita keluar kemudian kita balik lagi. Dan itu tidak membatalkan iktikaf. Apalagi istri kita. Iktikafnya di rumah apa di masjid ini? Bisa kok marah-marahin. Kadang juga kebutuhan kan di masjid ya. Iya, di masjid istri kan bisa masjid, anak nangis dan sebagainya, kemudian menuju ke suami yang sedang iktikaf di masjid. Itu jadi cara menjaga sikap kita dan juga tidak membatalkan iktikaf kita. Itu seperti itu Ustaz. Jadi tetap misalkan ketika seorang suami sedang beriktikaf kemudian datang seorang istri, ada satu kebutuhan, maka sikap seorang suami nggak boleh marah-marah istri, saya ini sedang iktikaf, saya ini sedang tidak seperti itu. Tetap kita harus ada perhatian kepada istri meskipun sedang iktikaf.
Kan tidak ada larangan. Luar biasa. Sahabat Kemenak dimanapun Anda berada, tetap Anda pantau terus podcast dari Kantor Kementerian Agama Banyuwangi, ya, Kabupaten Banyuwangi, karena saat ini memang penting ya, banyak yang tidak tahu, bahkan banyak yang kecolongan, Ustaz. Ketika bersenggama dan tidak lapor, maka ini seperti apa ini, Ustaz? Puasanya dan sebagainya, Ustaz. Yang jelas dia berdosa. Dosa ya, Ustaz ya. Dosa. Selain berdosa, apalagi selama dia tidak membayar kafaratnya. Kafaratnya adalah membebaskan budak. Budak sudah nggak ada. Berpuasa 2 bulan berturut-turut. Sebelum 1 bulan aja. Baru 3 hari aja sudah kebobolan. Apalagi 2 bulan ya. Iya. Kemudian satu-satunya kemungkinan ya memberi makan 60 mut fakir miskin. Iya. Kalau misalnya begini, Ustaz, untuk yang tidak lapor itu tadi, maka apakah bisa dibayar untuk 2-3 tahun mendatang seperti itu? Masya Allah, dibayar 3 tahun, 2-3 tahun. Kalau kodoknya mungkin mengkodok puasanya mungkin nggak ada masalah. Puasa biasa gitu, Ustaz ya? Membayar kodok kan sudah batal, kemudian diganti di hari yang lain, nggak ada persoalan, sudah selesai. Tapi urusan membayar kafaratnya. Maka ketika membayar kafarat, orang ini harus bilang ini, misalkan mau membayar kafarat, memberi makan 60 fakir miskin. Maka ketika membayar, ini harus bilang ini kafarat saya ketika melakukan hubungan badan suami istri. Alangkah lebih baiknya dipercepat. Maka ketika semacam itu, saran saya bagi yang sudah melakukan itu, biar rahasia tetap terjamin, kemudian kewajiban bisa dilakukan, lebih baik datang ke Basnas. Begitu, Ustaz. Basnas nanti yang menyerahkan, tapi yang menjelaskan jujurnya kepada Basnas. Begitu, Ustaz. Masya Allah, luar biasa. Kalau datang sendiri-sendiri kan malu mungkin ya. Iya, mau bilang terus terang begitu, ada perasaan yang tidak bisa mengeluarkan cerita dan rahasia tersebut, begitu, Ustaz ya. Pemirsa dan juga sahabat Kemenak dimanapun Anda berada, topik yang sangat hebat dan ini perlu disosialisasikan kepada masyarakat umat dimanapun berada. Dan apabila ada pertanyaan seperti ini, maka bisa dijawab seperti apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Ahmad Syakur Isnaini tadi, seperti itu ya. Mungkin ada pesan dan juga closing statement buat pemirsa atau sahabat Kemenak dimanapun Anda berada. Baik, terima kasih. Sebagai pamungkas bahwa dengan datangnya bulan Ramadan tidak menghalangi hubungan pasangan suami istri. Perhatian, kemesraan antar pasangan tidak terhalangi dengan sebab adanya puasa. Namun tetap harus diperhatikan, harus tetap menjaga diri agar tidak tergelincir dalam syahwat yang berlebihan, sehingga nanti akan bisa menjadi sebab kita batalnya puasa, bahkan menjadi sebab berkurangnya faidah dari puasa yang kita lakukan. Maka para ulama kita mengatakan kalau Rasulullah bisa melakukan seperti itu, maka wala tatawahhamu min anfusikum annakum mithlun nabi. Jangan kamu beranggapan bahwa kalian itu sama seperti Rasulullah. Kita berbeda dengan Rasulullah Muhammad SAW, khususnya bagi pasangan pengantin muda. Yang bulan Sya'ban kemarin baru menikah, atau bahkan mereka yang menikah di bulan Ramadan. Ada juga beberapa orang yang sudah menikah di bulan Ramadan. Itu harus betul-betul menjaga diri dan mengontrol diri. Demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Ahmad Syakur Isnaini ya. Luar biasa. Sahabat Kemenak dimanapun Anda berada, demikianlah pemaparan yang disampaikan oleh Ustadz Ahmad Syakur Isnaini yang juga merupakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi. Alhamdulillah sudah rampung semuanya, dan untuk lain kali untuk sesi lainnya kita bisa bergabung kembali, Ustadz, di acara yang sama ya. Sahabat Kemenak, saya Mr. Ali Maki yang memandu acara ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan jangan lupa share, like, dan juga subscribe maksudnya ya, dan komentar jangan lupa diisi di podcast channel untuk Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Banyuwangi. Saya Mr. Ali Maki pamit undur. Ila liqa' ma salamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.